Hai Dekers, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang berpikir kronologis, sinkronik, dan konsep waktu dan ruang dalam sejarah. Sebelum itu, kita harus masuk terlebih dahulu materi pertama, yaitu manusia dan sejarah. Apa peran manusia dalam sejarah? Ya, manusia dalam sejarah berperan sebagai penggerak sejarah. Kenapa? Karena tanpa adanya manusia, sejarah tidak akan bergerak. Kenapa seperti itu? Karena sejarah hanya dimiliki oleh makhluk yang mempunyai rasio dan akal budi, yaitu manusia. Kemudian kita masuk lagi materi selanjutnya, yaitu manusia dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Apa maksud dalam konsep ruang? Apa maksud dalam konsep waktu? Kita lihat saja. Konsep ruang dalam sejarah yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Sedangkan konsep waktu dalam sejarah yaitu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Ada 4 hal pokok dalam konsep waktu dalam sejarah. Yang pertama apa? Perkembangan, di mana melihat dan mencatat peristiwa-peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dari masyarakat satu ke bentuk yang lainnya. Sedangkan kalau yang kedua yaitu kesinambungan, di mana tidak melahirkan kondisi baru tetapi melainkan tetap diwariskan atau terus dianggap. Yang ketiga adalah pengulangan, di mana maksudnya adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada sesudahnya dan masa sekarang. Kemudian yang keempat, perubahan. Apa maksudnya? Praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Itu adalah 4 hal pokok konsep dalam waktu sejarah. Kemudian kita lihat lagi konsep kausalitas dalam sejarah. Apa maksudnya? Kausalitas sejarah adalah sebab terjadinya peristiwa sejarah. Kausalitas dalam sejarah merupakan hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa yang menjadi penyebab peristiwa berikutnya. Kausalitas ditandai dengan rangkaian peristiwa di mana peristiwa terdahulu mengakibatkan terjadinya peristiwa yang lebih akhir. Kemudian kita masuk lagi materi sejarah sebagai ilmu. Apa sejarah sebagai ilmu? Sejarah sebagai ilmu adalah gambaran tentang peristiwa pada masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran dan dianalisa secara kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu apa saja? Pertama, mempunyai objek. Kedua, empiris. Ketiga, mempunyai metode. Yang keempat, generalisasi. Lanjut lagi materi selanjutnya yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa disebut juga peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang memiliki syarat. Syaratnya apa saja? Objektif, yaitu yang didukung oleh fakta. Yang kedua, penting. Penting itu apa? Peristiwa yang terjadi mempunyai arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya yaitu sejarah sebagai kisah. Apa sejarah sebagai kisah? Kejadian pada masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sejarah sebagai sini, sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi serta menggunakan bahasa dan gaya yang khas. Kemudian sifat ilmu sejarah apa saja? Diakronis, ideografis, verifikatif, dan empiris. Kemudian kita masuk materi selanjutnya yaitu konsep diakronis atau kronologi dalam sejarah. Apa maksudnya?
Konsep diakronis yaitu sesuatu yang melintasi, melampaui dalam batasan waktu. Sedangkan kronologi yaitu ilmu menyusun urut-urutan periode dalam waktu. Apa saja manfaat mempelajari sejarah? Ada 3. Panduan moral dan politik, lebih mengenal bangsa sendiri dan bangsa lain, dan memperkokoh identitas nasional. Oke, cukup sekian materi saja hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.